Oke, video kali ini kita akan bahas bagaimana cara saya bekerja sehari-hari dengan menggunakan Git. Ya tentu aja ini ruang lingkup pekerjaan ya. Nanti bisa jadi teman-teman ada perbedaan tergantung dari apa yang kalian terapkan di flow Git-nya. Oke, di sini saya udah punya contoh sebuah project ya. Project, anggaplah ini nama project aplikasi kalian di kantor kalian gitu ya. Dan kita bakalan bahas mengenai per tiket ya. Nah, biasanya kalau kita kerja, kita dikasih per tiket per hari ya. Atau biasanya per sprint gitu ya. Sprintnya ya tergantung teman-teman, ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 1 minggu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita udah punya tiket gitu ya, kita harus bikin branch-nya berdasarkan tiket. Ini kalau saya ya. Jadi ini ada master ya, ada master. Terus kita bikin branch dari development-nya, tergantung ya. Kalau di sini kita langsung aja dari master, kita bikin branch. Misalnya nih ya, misalnya kita bikin fitur. Biasanya saya bikin namanya seperti ini ya, fitur terus nama saya gitu ya. Kemudian baru nama tiketnya, misalnya BC001 gitu ya. Terus create. Nah, itu udah jadi. Jadi disinilah saya bakalan bekerja sesuai dengan tiket itu. Nah, misalnya kalian punya tiket 1 biji ini ya, itu sangat besar ya. Jadi biasanya kalau saya bakalan pecah per bagian. Misalnya kayak slicingnya dulu, kemudian habis slicing baru implementasi dengan data dummy, karena biasanya BE itu belum bakalan selalu bisa dipakai gitu ya. Terus terakhir nanti implementasi API-nya. Nah, untuk mengerjakan itu biasanya saya melakukan commit ya. Commit aja, nggak push. Jadi misalnya nih, hari pertama saya bikin XML-nya gitu ya. Kita bikin di sini XML misalnya. Ini kita copy aja deh. Copy, anggaplah ini pekerjaan kita hari ini gitu ya. Activity, bikin hari ini gitu ya. Oke, ini kita tambahin ke Git-nya, jangan lupa. Nah, habis itu di sini kan kita bisa lihat apa yang sudah kita kerjakan ya. BTW beda ini, beda IDE, beda juga tata letaknya ya. Kalau di sini ini kok nggak ada Git-nya. Ini ya. Ini yang kita kerjakan hari ini. Nah, ini biasanya saya bakalan lakuin commit ya. Jadi teman-teman bisa commit code-nya terlebih dahulu. Untuk melakukan commit biasanya saya pakai UI di sini ya. Ini ada commit. Terus kita masukin aja misalnya inisialisasi view gitu ya. Terus ini pilihnya commit aja ya, jangan commit push. Commit aja. Nah, itu pekerjaan kita hari ini. Jadi kalau kita lihat di log berdasarkan branch ya. Branch kita tadi namanya ini ya. Nah, ini ada satu ya, inisialisasi view. Kemudian misalnya di hari kedua kita bikin si Kotlin-nya misalnya ya. Tadi kan namanya apa? Activity hari ini ya. Ini UI. Terus misalnya kita bikin sebuah package gitu kan. Package hari ini. Terus pekerjaan kita gitu ya. Ini misalnya kita copy. Ini kalau kalian nambahin package itu nggak bakalan langsung ke commit ya. Karena itu adalah folder kosong. Jadi dia nggak akan nge-push ke Git-nya. Jadi kita harus isi. Nah, misalnya kita bikin namanya hari ini gitu ya. Oke. Nah, ini kalau udah gitu ya. Saya udah implementasi UI tadi kan dari pertama, hari kedua implementasi data dummy gitu ya. Nah, di sini ini saya save commit lagi gitu ya. Jadi kita commit misalnya inisiasi data dummy gitu ya. Terus commit. Nah, di hari ketiga misalnya kita implementasi API gitu ya.
Kita implementasi API, misalnya anggaplah ini implementasi API-nya ya. Implementasi API gitu ya. Terus kita commit lagi, ini implementasi API gitu kan. Implementasi API. Terus kita commit. Oke, sorry guys, agak berisik nih. Saya matiin dulu ya. A few moments later. Setelah kita melakukan beberapa pekerjaan tadi, ini kan di branch kita ya, di branch kita ini kan ada 3 commit ya. Nah, kalau saya biasanya saat ingin melakukan push gitu ya, ini saya gabungin dulu nih. Jadi untuk menggabungkannya, kalian bisa blok commitannya. Misalnya tadi dari hari 1 sampai hari 3. Terus di sini kita bikin squash commit ya. Squash commit, terus digabungin aja gitu kan. Komennya juga digabungin. Terus tinggal oke gitu ya. Nah, maka commit 3 biji tadi gitu ya, itu akan menjadi 1 ya. Nih, akan menjadi 1. Jadi cuma 1 aja. Sehingga kita kalau ingin melakukan push itu jauh lebih enak ya. Nih, push itu udah digabung gitu. Apa yang telah kita kerjakan hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga gitu ya. Udah digabung jadi 1. Jadi enak banget. Nah, biasanya sebelum saya lakukan push gitu ya, saya lakuin pull dulu. Nah, untuk melakukan pull itu biasanya saya melakukannya seperti ini, teman-teman. Ini saya agak bingung ya, Android Studio-nya ini beda di Mac. Ini git, terus pull. Nah, kalau tadi kan kita biasanya dari master ya kalau tadi ya. Jadi saya bakalan rebase gitu ya. Ini modifikasinya saya conteng yang rebase. Nah, jadi kayak gini. Ini branch yang development-nya, kemudian kita lakuin rebase. Rebase itu meletakkan codingan kita di atas ya. Jadi kalau kerjaan ada teman-teman yang udah masuk gitu ya ke master, itu dia bakalan berada di bawah sehingga punya kita ada di atas. Urutannya jadi benar gitu ya. Jadi enak dipandangnya. Ini tinggal di pull gitu kan. Nah, kalau misalnya ada konflik, tinggal diperbaikin aja. Cara perbaikinya pun gampang ya, tinggal 1 kali aja karena dia udah di rebase gitu. Nah, ini kenapa tidak bisa? Karena permissionnya emang udah dimatiin ya. Jadi kemarin saya nyangkut ya GitLab sama GitHub-nya. Jadi harus forget password. Nah, ini kebetulan belum saya forget password, jadi error. Nah, kalau tadi kita ngomongin fitur ya, sekarang kita ngomongin bug ya. Kenapa bug? Ya pasti ada lah ya. Jadi di sini kita bikin seperti biasa dari master, cuman penamaannya beda. Kalau tadi fitur, sekarang depannya adalah fix bug ya, fix bug. Terus nama saya biasanya, terakhir baru apa yang kita lakuin ya. Misalnya kalau ada tiketnya enak, tinggal bikin nama tiketnya aja. Misalnya BC002 gitu ya. Tapi kalau nggak ada tiketnya, biasanya saya kasih title yang singkat yang menyatakan kerjaan itu apa gitu ya. Terus ini tinggal dibikin create, terus ya udah kerja seperti biasa kayak tadi. Kenapa saya bikin dia per folder gitu ya? Biar enak ngelihatnya. Jadi kalau kalian lihat di sebelah sini ya teman-teman ya, di sini tuh kelihatan gitu. Ini fitur, ini fix bug. Di dalam fitur itu ada nama saya sama tiket saya. Terus di dalam fix bug juga sama, ada nama saya, ada tiket saya. Jadi terstruktur gitu ya, kelihatan semua. Otomatis kalau misalnya kalian ditanya bulan ini ngerjain apa aja, itu kelihatan ya. Dari sini aja udah kelihatan gitu. Jadi enak banget ya. Nah, mungkin itu aja sharing kita hari ini. Apabila kalian punya tips, saran, atau mau sharing juga, boleh di kolom komentar ya. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.